Siang, Bu. Selamat siang. Bisa duduk dulu? Gimana Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh, Bu, saya tuh bingung. Kan saya ingin membayar pajak nih buat usaha saya. Tapi kan sekarang alhamdulillahnya nih, dalam satu ini tuh omset usaha saya tuh naik. Terus saya intinya gimana ya, Bu? Saya tuh masih bingung. Oh ya, Ibu itu bergerak di bidang apa? Terus omsetnya berapa ya Bu dalam satu tahun? Oh, usaha saya itu bergerak di bidang elektronik. Dengan itu saya tuh seperti menyediakan ada laptop, ada aksesoris komputer dan lainnya gitu loh, Bu. Nah, terus omset dalam satu tahunnya tuh sekitar 6 miliar. Wah, gede banget ya Bu ya. Alhamdulillah lah ya, Bu ya. Boleh tahu nggak sih Ibu udah menikah atau ada tanggungan? Buat saat ini sih, Mbak, saya tuh masih sendiri belum nikah. Oke. Sekarang boleh nggak sih saya minta datanya terlebih dahulu apa aja pendapatan bruto Ibu, terus pengeluaran Ibu, apa aja gitu? Ya, saya udah nyatet di sini, Bu. Terus di sini oke. Buat pendapatan bruto saya itu dalam setahun itu ada 6 miliar. Terus buat pengeluaran usaha itu ada seperti pengeluaran sewa itu sebesar 300 juta sama gaji pegawai itu sebesar 320 juta. Terus untuk biaya listrik dan air itu sebesar 180 juta. Buat biaya barang dagang itu sebesar 2 miliar 500 juta. Terus ada juga biaya promosi itu sebesar 700 juta. Terus ini juga ada pengeluaran pribadi saya, Bu. Itu ada buat pengeluaran biaya makanan pribadi itu sebesar 240 juta sama liburan keluarga sebesar 200 juta. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih Bu, misalnya kalau misalnya Ibu PPh 25 pada bulan Januari sampai November, apakah Ibu sudah membayar ya? Di sini Ibu kan sudah ada pencatatannya. Ini Yeah. PPh 25 yang telah dibayar sampai dengan November itu sekitar 60 juta ya sudah Ibu bayar. Yeah. Oke, saya izin mencatat-catat ya Bu, nggak apa-apa? Boleh, Buat Bu. kita hitung bareng-bareng. Oke. Nah, gini Bu, kan di sini ada pendapatan bruto Ibu sebesar 6 miliar ya Bu ya. Iya. Nah, ini ada dua pengkategorian pengeluaran usaha. Nah, ada pengeluaran usaha dan pengeluaran pribadi Ibu ya. Nah, pengeluaran usaha ini disebut dengan pengeluaran deductible. Selanjutnya dengan pengeluaran pribadi ini disebut dengan pengeluaran non deductible. Bedanya apa sih Bu? Kalau pengeluaran deductible ini akan menjadi pengurang pendapatan bruto Ibu. Nah, kita catat dulu pengeluaran usaha Ibu yang deductible itu sebesar berapa. Untuk sewanya ada 300 juta, gaji pegawai 320 dan seterusnya. Ini jadi total, saya hitung dulu ya Bu. Ada 300, 320, 180, 2.500 dan 700. Nah, di sini pengeluaran usaha Ibu yang masuk ke kategori deductible ada 4 miliar. Yeah. Ini akan dikurangkan dengan pendapatan bruto Ibu. Pendapatan bruto Ibu itu ada 6 miliar ya Bu ya? Iya. Dikurangkan dengan 6 miliar. Sehingga penghasilan neto Ibu dalam satu tahun itu 6 miliar dikurangi 4 miliar sehingga pengeluaran neto Ibu setahun itu 2 miliar. Selanjutnya, Ibu kan termasuk PTKP TK0 ya Bu, Iya. kan belum menikah dan tidak ada tanggungan. Ya, sehingga untuk penghasilan kena pajak setahun 2 miliar ini dikurangi PTKP TK0 sebesar 54 juta sesuai dengan tarif PTKP sebesar 54 juta sehingga 2 miliar dikurangi 54 juta. Totalnya adalah 1 miliar 946. Ini adalah penghasilan kena pajak setahun. Kalau di sini ada yang Ibu tanyain terlebih dahulu nggak Bu? Belum ada sih, Bu, sejauh ini. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini merupakan tarif progresif. Dia artinya bertingkat gitu Bu. Nah, tingkatannya di mana sih? Nah, kita hitung bareng-bareng ya Bu ya. Yang pertama
adalah tingkatan pertama itu 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, 5% dikalikan 60 juta kita hitung 5% dikalikan dengan 60 juta itu 3 juta ya Bu. Nah, tarif pertama untuk PPh 21 yang kena pajak adalah 5% 60 juta pertama, sehingga pengenaan pajaknya sebesar 3 juta. Berikutnya kita ke tingkatan yang kedua, 60 sampai 250 juta. Ini kenapa sih Bu kok 190 juta yang dikalikan dengan tarifnya? Kenapa kok nggak 250? Ya, Bu mungkin bingung ya Bu ya di sini karena ini sisanya dari 250 sampai 60 juta yang kan 60 juta yang awal sudah Dikenakan tarif. iya, dikenakan tarif. Jadinya 15% dikalikan dengan 190 juta yaitu sebesar 28 juta 500. Selanjutnya adalah tingkatan yang ketiga, 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan tarif sebesar 25%, sehingga pengurangan pajaknya adalah 62 juta 500. Selanjutnya yang tarif terakhir itu 500 sampai 2 miliar. Nah kan udah ada sisa nih Bu tadi, sisanya dari 60, 190, 250, sisanya adalah 1 miliar 446. Nah itu dikalikan kena tarif sebesar 30%, sehingga pengurangan pajaknya yaitu 433 juta 800 ribu rupiah. Ini total dulu Bu semuanya tarif PPh pasal 21 dan 3 juta 228 500 62 500 433 800 ini ditambah semua sehingga totalnya kita hitung ya Bu ya, 3 juta ditambah 28 juta 500 ditambah 62 juta 500 ditambah 43 800 hingga totalnya adalah 527 juta 800. Ini PPh yang dikenakan tarif progresif PPh 21 ya Bu. Selanjutnya kan Ibu sudah membayar tadi ya 60 juta di awal dari bulan Januari sampai bulan November ya, iya kan? Untuk sisa pajaknya yang dikenakan atau yang harus dibayar pada bulan Desember atau SPT tahunan Ibu sebesar 527 juta 800 ribu PPh pasal 21 yang benar tarif tadi dikurangi dengan yang sudah Ibu bayarkan di awal. Sekarang kita dikurangkan yaitu 60 juta ya Bu. Iya. Kurangkan 60 juta sehingga dasar pengenaan pajak yang Ibu harus bayarkan pada bulan Desember atau akhir tahun itu sebesar 467.800 rupiah. Oh gitu ya Bu perhitungannya. Saya jadi lebih paham deh Bu tentang ini. Kan biasanya saya cuma terima beres dari konsultan. Justru pemilik usaha tuh lebih bagus kalau detail-detailnya ya Bu. Apalagi kalau nanti perusahaan Ibu tuh berbadan, jadi kayak PT gitu kan bakal lebih kompleks. Ini kan saya jadi belum tahu ya Bu, Ibu namanya siapa dari tadi bang ngobrol boleh ya? Boleh. Kan Bu, saya tuh namanya Ika. Ibu sendiri namanya siapa Bu? Saya Mbak Ira Bu, ini jadi konsultan pajak. Ibunya nanti bergerak di badan usaha yang lebih besar nanti calling saya ya Bu ya. Nah ini ya Bu ya, semoga saya bisa ini sih pelan-pelan ini bangun PT juga. Amin ya Bu, dari jalan gitu ya, kayak kecil. Ada yang bisa dibantu lagi Bu? Udah Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin permisi dulu. Permisi, selamat pagi Bu. Pagi, silakan Bu. Permisi ya. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi begini sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea. Saya seorang owner yang mempunyai usaha kecil-kecilan gitu. Saya punya usaha sembako dan alhamdulillahnya omset yang saya dapat per bulan itu sekitar 35 juta. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ada data-datanya? Ini Bu, bisa dilihat. Nah, saya tuh bingung gimana ya cara ngitung pajaknya. Saya izin coret-coret ya Bu. Iya. Nah, di sini kan ada omset tahunan Ibu ya.
omset tahunan ibu itu kan sebesar 35 juta. Nah, 35 juta itu kan per bulan ya, Bu. Berarti buat mencari omset bruto tahunan ibu itu harus 35 juta ini dikalikan dengan 12, Bu. Terus berarti hasilnya, Bu, saya tunggu. Berarti hasilnya itu ada 420 juta, itu adalah omset dalam 1 tahun ibu. Nah, terus usaha ibu ini kan tergolong dalam usaha UMKM ya, Bu. Nah, itu buat skema pajak UMKM itu mengacu pada UU HPP 21 Pajak Final UMKM PPh Pasal 4 Ayat 2 dengan tarif pengenaan pajaknya itu sebesar 0,5%, Bu. Terus buat penghitungan PPh finalnya itu adalah tarif pajak ini dikalikan dengan omset tahunan ibu. Nah, tarif pajaknya kan 0,5% ya, Bu. Terus itu dikalikan dengan omset tahunan ibu yang tadi di atas kan sudah dihitung ya, Bu. Itu sebesar 420 juta. Berarti hasilnya itu adalah 2.100.000. Nah, ini itu merupakan pajak UMKM yang harus dibayarkan ibu itu dalam 1 tahun, Bu. Oke, Bu, apakah udah paham, Bu? Alhamdulillah sudah. Terima kasih banyak ya Bu atas penjelasannya. Sama-sama, semoga omset buat tahun depan itu bisa naik ya, Bu ya. Amin. Ya sudah, kalau begitu habis ini saya langsung bayar dulu pajaknya. Siap, Bu. Terima kasih Bu. Permisi, saya duluan ya. Ya, Bu, hati-hati, Bu.